malam Bu Wulan. Ya, Bu Vivin mau mengadakan coaching nggak? Betul Bu Wulan, saya akan mengadakan coaching rencananya dengan Bu Kuni. Bu Kuni kelihatannya ada masalah, kemudian beliau meminta saya untuk menjadi coachnya. Seperti itu ya. Alhamdulillah sekali Panjenengan nanti berkesempatan melakukan praktek coaching dengan Bu Kuni. Semoga nanti berjalan lancar. Dan tentunya nanti ketika praktek coaching nanti kan ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh panjenengan sebagai coach ya. Nah, kompetensi intinya itu ada 3. Yang pertama itu tentang present atau kehadiran penuh. Kemudian nanti kompetensi mendengarkan aktif, kemudian juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, kalau kehadiran penuh itu berarti nanti ketika panjenengan mengadakan coaching, nanti panjenengan harus fokus, hati dan perasaan harus berada di tempat coaching. Jadi nanti bisa menyimak secara sungguh-sungguh apa permasalahan dari si coachingnya. Nah, kemudian yang kompetensi yang kedua ini mendengarkan aktif. Nah, nanti berarti panjenengan harus bisa mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif mungkin deh. Berarti jenengan harus sabar mendengarkan si coach ketika coachnya mengutarakan permasalahannya. Kemudian yang terakhir, panjenengan nanti harus bisa menstimulus si coachnya untuk mengungkapkan permasalahannya dengan memancing pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu Vivin. Siap. Untuk pertanyaan yang berbobot, mungkin Bu Wulan bisa memberikan masukan. Kalau pertanyaan berbobot nanti panjenengan bisa menggunakan model tirta gitu. Nah, kalau tirta itu berarti nanti kan pertanyaannya nanti lebih terstruktur, tetapi ketika prakteknya nanti panjenengan harus pintar bisa mengolah kata-kata ataupun kalimat, sehingga dengan model tirta itu nanti si coachnya bisa membicarakan atau bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi. Berarti mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian bulan ya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Ini merupakan pertanyaan yang berbobot yang mungkin nanti dapat mengarah ke satu tujuan yang mungkin nanti Bu Kuni akan fokus terhadap permasalahannya. Nah, iya. Nah, tugas si coachnya ini kan sebenarnya untuk menggiring atau menuntun si coachnya supaya sebenarnya coach itu bisa menemukan masalahnya sendiri. Cuma kita mungkin perlu dituntun, perlu diarahkan sehingga nanti si coachnya, oh iya sebenarnya saya saya mempunyai kemampuan untuk itu, seperti itu. Siap. Untuk selanjutnya saya mohon kesediaannya Bu Wulan sebagai pengamat dalam kegiatan saya coaching dengan Bu Kuni. Siap Bu Vivin. Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam Bu Kuni. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah bisa ketemu panjenengan Bu Vivin. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah juga saya sehat. Ini tumben sekali ini kelihatannya Bu Kuni kok menemui saya ini. Kelihatannya ada sesuatu yang perlu diobrolkan. Enggak Bu Vivin, sebenarnya beberapa hari ini tuh saya berpikir bagaimana sih siswa-siswa saya gitu. Terutama kenapa kok saya memilih panjenengan itu sebagai teman sharing saya seperti itu, karena kayaknya panjenengan untuk memahami psikologisnya anak itu sangat mengena sekali gitu loh Bu Vivin kalau panjenengan itu, karena mungkin karena backgroundnya panjenengan itu bisa ngomong mengayomi anak-anak itu, jadi kayaknya saya memilih panjenengan itu dengan cara yang tepat sekali karena pas gitu menurut saya. Izinkan saya untuk memberikan keluh kesah saya ya Bu Vivin. Semoga nanti harapannya dari hasil ngobrol panjenengan dengan panjenengan ini saya dapat menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Silakan. Enggak. Begini, anak saya itu karena bukan anak saya di sekolah seperti itu. Karena
karena saya pegang anak kelas 7 dan kelas 8 itu Bu Vivin, sifat manjanya itu masih kental sekali Bu Vivin. Mungkin karena terutama kelas 7 itu peraliannya dari SD ke SMP itu loh Bu Vivin, kayaknya masih perlu semacam adaptasi seperti itu loh Bu Vivin. Sehingga kalau menurut saya itu untuk mencoba mandiri sendiri dalam hal pembelajaran terutama IPA itu kok masih sangat sulit. Ya, jadi buku ini tadi saya mendengarnya gini ya, buku ini punya keluhan muridnya itu terkesan masih manja. Ini mungkin karena psikologi anak masih terbawa kebiasaan dari SD mungkin ya. Bisa jadi seperti itu, dan karena usianya mereka itu masih tahap-tahap peralian gitu ya Bu Vivin, untuk ke masa remaja yang akan masuk ke masa remaja dari masa anak-anak. Apakah seperti itu nggih Bu Vivin dari psikologinya anak itu? Iya ya, karena pengaruh dari kebiasaan sehari-hari anak itu juga memerlukan waktu untuk berubah. Dari keluhan buku ini tadi ada yang lain atau yang sebenarnya buku ini mau itu sebenarnya gimana? Gitu. Sebenarnya saya itu pengen sekali anak-anak itu enggak terus dituntun seperti itu Bu Vivin, karena selama ini itu anak-anak itu minta dituntun, enggak bisa kayak mandiri sendiri. Oh, misalkan ini saya punya harapan anak-anak itu aktif dalam hal misalkan berkelompok, itu anak-anak bisa kolaborasi aktif. Oh, ini saya yang bagian ini, saya bagian ini. Terus kalau saya pas waktunya diskusi kelompok atau pas waktu presentasi kelas gitu, anak-anak bisa tanpa diminta ayo, tanpa diminta oleh ibu guru, itu misalkan saya tunjuk, itu nggak perlu saya tunjuk gitu Bu Vivin. Nanti harapan saya, pengen saya itu anak-anak langsung berebut jawab atas segala permasalahan dari yang dihadapi mereka. Jadi pengen saya itu harapan saya itu kelas saya menjadi kelas yang aktif, kemudian kreatif juga, sampai mereka berpikir kritis seperti itu. Karena memang kalau di SMP itu salah satu kompetensi yang diharapkan itu yang berpikir kritis dan kreatif seperti itu Bu Vivin. Buku ini sangat antusias sekali ini ya. Kalau menurut buku ini kekuatan atau peluangnya itu bagaimana Bu? Sebenarnya banyak inputnya anak-anak yang masuk ke sekolah kami itu tidak hanya maksudnya anak-anak yang biasa saja, sebenarnya mboten Bu Vivin. Alhamdulillah ya, dari beberapa dari mereka dalam satu kelas itu mesti ada yang menonjol, kelihatan bakatnya gitu Bu Vivin. Tinggal mengasahnya itu sebenarnya seperti apa gitu. Sebenarnya sudah ada bibit-bibitnya untuk kelihatannya anak ini, oh kansnya anak ini bisa deh untuk misalkan nanti untuk lomba pidato mungkin, ataupun mereka aktif dalam organisasi, itu sepertinya sudah ada. Terus yang Ibu rencanakan itu bagaimana? Sebenarnya saya itu punya rencana, jadi pas waktu praktikum itu Bu, saya itu mencoba untuk membuat desain rancangan pembelajaran yang memicu mereka atau memotivasi mereka untuk aktif dan kreatif serta berpikir kritis seperti itu. Sehingga strategi yang saya coba lakukan itu yang pertama adalah membuat LK, lembar kerja praktikum, itu sedemikian rupa untuk membuat mereka aktif misalkan dalam kelompok dulu, baru dibawa ke diskusi klasikal. Itu yang pertama. Yang kedua, mencoba mengasah mereka untuk tahu bahwa oh, dalam praktikum ini loh tujuannya yang ingin dicapai seperti itu. Jadi mereka itu dari prosedur yang sudah ada di LK itu nanti anak-anak tahu, oh saya nanti pengennya
dari praktikum ini akan menghasilkan ini, seperti itu. Jadi sepertinya enggak usah perlu dituntun terus anak-anak, nanti setelah ini pakai ini, setelah ini pakai ini. Saya harapannya enggak seperti itu Bu Pipin. Jadi saya rencananya, strateginya itu mencoba membuat LK untuk memotivasi mereka coba mandiri lah, seperti itu. Pastinya semua proses itu membutuhkan adalah kendala atau hambatan. Benar. Ya, sebagai guru yang kreatif, saya melihat buku ini sangat kreatif. Mungkin apa nanti kendalanya, terus bagaimana menghadapi, solusinya itu bagaimana? Oke, untuk yang kendalanya dulu ya Bu Vivin, rata-rata anak-anak itu kadang kalau sudah dalam kelompok gitu Bu Vivin, kan misalkan 4-5 orang ya, itu yang aktif nanti ada 3 atau 4, yang satunya mesti agak dalam tanda kutip mungkin auto ndak fokus gitu. Nah itu kendala yang pertama. Kalau ndak terus, karena dalam satu kelas itu kadang saya buat 6-5 kelompok, tergantung nanti siswanya yang masuk berapa jumlah siswa yang masuk, karena desainnya kelompok juga pasti berbeda-beda setiap topik pembelajaran, seperti itu. Jadi hambatannya mesti dalam satu kelas itu tidak semua bisa fokus gitu dalam pembelajaran. Terus solusinya tadi untuk dibuatkan LK. Terus ini Bu Vivin, rencana saya karena untuk mengatasi hambatan dari anak-anak yang autofokus tadi, saya akan mencoba keliling. Jadi kayak anak TK atau anak SD gitu, kalau yang tidak fokus nanti coba didekati, oh ini loh gini, kamu harusnya seperti ini. Jadi coba difokuskan lagi dengan cara enggak apa-apalah dituntun lagi, yang penting enggak semua satu kelas gitu, supaya anak yang autofokus tadi bisa kembali lagi ke jalan yang benar fokusnya. Harapannya seperti itu solusinya. Apakah itu sebagai langkah awal dan prioritas penjenengan? Jadi itu untuk mengatasi anak-anak yang model seperti itu, saya coba memfokuskan dengan cara memberikan scaffolding. Jadi semacam pelayanan tersendiri bagi siswa-siswa yang seperti itu, karena saya sendiri sudah mengantongi setiap kelas itu ada siswa-siswa yang modelnya seperti itu, mesti ada. Tidak semuanya itu ke jalan yang benar, pasti ada 1-2 siswa yang sudah kami Bu, sudah diamati dari beberapa pertemuan, kok mesti seperti itu, berarti itu yang butuh perhatian ekstra dari saya gitu. Pasti ini buku ini sudah tidak sabar untuk segera mengeksekusi ya. Kapan nih mulainya? Rencana kami itu karena pas waktu minggu-minggu ini Bu Vivin, itu pas waktu materinya itu menurut saya bagi siswa itu keren, karena sistem pencernaan. Pasti anak-anak nanti dihubungkan dengan habituasinya mereka setiap harinya, karena berkaitan dengan makanan, pasti mereka akan, oh ini topiknya seru nih, Menarik. karena nanti ya menarik bagi mereka, seperti itu. Sehingga harapannya tadi dari strategi kami mengurangi anak-anak yang auto gagal fokus tadi, sehingga anak-anak bisa aktif dan kreatif lagi. Auto fokusnya hilang gitu, gagal fokusnya. Harapannya seperti itu, sehingga saya harapannya secepatnya dalam minggu ini. Kalau bisa, karena 2 kali pertemuan ya Bu Vivin, jadi minggu ini untuk hari Sabtu dan juga minggu depan hari Selasa. Seperti itu. Melihat dari strategi yang Ibu Kune rencanakan itu tadi ya, bagaimana ukuran keberhasilannya menurut Bu Kune itu? Ukuran keberhasilan itu kalau mereka mampu untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dari topik yang dibahas itu nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti itu, atau capaian pembelajaran. Selain itu, saya punya ukuran keberhasilannya lewat lembar checklist Bu Vivin. Jadi setiap anak itu selama pembelajaran berlangsung mesti saya punya kayak lembar checklist psikomotor ya,
keaktifannya bagaimana, terus kemampuan mereka untuk berkolaborasi dalam satu kelompok seperti apa, itu nanti akan terlihat. Anak ini misalkan checklistnya dapat berapa, itu berarti nanti bisa di rekap satu kelas, itu nanti kira-kira siapa yang kurang checklistnya, itu yang menjadi bahan pertimbangan saya untuk pembelajaran selanjutnya lebih ditingkatkan lagi. Hebat sekali, sebagai tokoh guru itu kan juga tokoh. Nah, cara harus bisa mengantisipasi gangguan yang mungkin akan muncul. Nah, kan pasti punya ide. Bagaimana sih nanti kalau tiba-tiba ini ada gangguan, sedikit gangguan yang muncul saat melakukan eksekusi itu? Caranya meminimalisir gangguan dari awal itu, RPP saya harus didesain untuk meminimalisir gangguan itu dengan mendiferensiasikan semua aspek, Bu Vivin. Jadi kadang diferensiasi proses dari awal itu memang sudah saya desain seperti itu dalam pembuatan LK juga, karena pasti setiap kelompok nanti akan saya buat beda karena sistem pencernaan, bahan makanannya banyak gitu. Jadi anak-anak sudah saya desain untuk mencoba setiap kelompok membawa bahan amatan yang berbeda sesuai dengan kreativitasnya mereka. Sehingga dari itu cara meminimalisirnya lewat LK tadi, Bu Vivin. Jadi LK-nya harus dibuat berdiferensiasi. Itu yang utama sekali, yang pertama sekali dari rancangan pembelajaran, rancangan RPP kemudian diturunkan ke LK. Itu menurut saya seperti itu. Baru untuk yang selanjutnya itu mengalir aja dalam diskusi kelas, nanti bisa dilihat lewat checklist tadi. Wah, luar biasa sekali ini, antusias sekali. Saya rasa nanti akan berhasil ini ya. Amin. Lagi Harapannya seperti itu. Rencana strategi yang Bu buat itu sudah bagus sekali menurut saya. Terus kita kan harus punya komitmen ya Bu, dalam melaksanakan suatu strategi itu. Komitmen Ibu agar strategi ini berjalan sesuai dengan rencana itu apa? Pasti dalam sebuah perencanaan itu pasti membutuhkan dukungan atau komitmen dari semua pihak, terutama dalam proses pembelajaran IPA. Yang pertama pasti sudah saya motivasi dari awal terkait dengan siswanya dulu, mempersiapkan kesiapan siswa untuk belajar itu, mencoba untuk saya siapkan dulu dari aspek-aspek kesiapan belajar siswa, coba dilengkapi dulu. Kemudian pasti di situ nanti akan berkaitan dengan LK-nya juga. Misalkan tadi saya bilang dari menyediakan bahan amatan. Oke, bahan amatan itu pasti yang pertama kali dipersiapkan untuk menuju ke praktikum. Itu pasti kan membutuhkan kolaborasi antara siswa dengan orang rumah, karena tidak semua bahan amatan siswa mampu untuk menyediakan langsung sendiri. Sehingga di situ misalkan nanti anak-anak bawa nasi ataupun putih telur, itu kan anak-anak tidak bisa menyiapkan sendiri, pasti ada dukungan orang tua di belakangnya. Nah, dari situ berarti itu juga untuk memperlancar strategi Ibu ya? Betul, Bu Vivin. Jadi kolaborasi dengan orang tua itu sangat saya butuhkan, terutama dalam hal kesiapan belajar dalam menyiapkan bahan amatan. Wah, luar biasa sekali. Bagaimana tindak lanjut dari bincang-bincang ini? Mungkin lain kali kita bisa bertemu ngobrol. Saya siap menemani. Pun ini guru yang hebat, akan selalu berkomitmen dengan apa yang telah Ibu rencanakan. Insya Allah dengan metode praktikum tadi, kemudian lembar checklist, LK, kemudian pelibatan orang tua, mendukung kesuksesan pembelajaran yang Ibu lakukan, anak menjadi aktif sesuai dengan harapan panjenengan tadi, kemudian berpikir kritis, sifat manjanya itu sedikit hilang, berkembang menjadi lebih baik lagi.
amin. Amin. Sukses selalu ya Bu Kunia. Amin. Nanti kalau suatu saat saya sharing lagi untuk menceritakan keberhasilan walaupun sedikit aja, mohon untuk bersedia Siap, mendengarkan ya Bu Vivin. siap. Karena psikologi Siap. ini mempersiapkan psikologinya anak, kesiapan belajar itu memang saya butuh belajar dari yang pintar ngomong seperti itu. Karena panjenengan kayaknya kompeten sekali terhadap itu. Terima kasih Ya, sekali Bu siap. Vivin atas sharingnya ini. Nanti suatu ketika pasti akan saya bel kembali untuk menceritakan hasilnya, walaupun hanya sedikit ya Bu Vivin. Tapi semoga harapan saya ya sedikit banyak berapa persen gitulah dari rencana kami. Sama-sama kita sama-sama belajar. Sukses Oke. selalu. Nggih, amin. Terima kasih Bu Vivin atas sharingnya hari ini. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu aktivitas. Tidak mengganggu. Sama-sama. Terima kasih Nggih. sama-sama. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Vivin, tadi kita sudah melakukan praktek kucing ya bersama dengan Bu Kuni. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah Monggo ini sebagai pengamat panjenengan mengamati saya kurang apa ya? sebenarnya ini kita saling sama-sama belajar ya Bu. Cuma dari catatan saya ketika menjadi pengamat panjenengan ketika kucing, untuk kompetensi coachnya itu yang pertama presence kehadiran penuh. Alhamdulillah sesuai dengan catatan saya dan saya amati tadi, panjenengan sudah bisa hadir penuh. Jiwa panjenengan juga sudah di sini, kemudian hati juga. Itu terbukti ketika si kucingnya itu menceritakan permasalahannya, panjenengan bisa istilahnya bisa memberikan respon dengan kalimat-kalimat yang mungkin bisa memancing si kucingnya untuk menceritakan kembali permasalahannya seperti itu. Kemudian Yang mendengarkan aktif. untuk mendengarkan aktif, menurut saya sudah oke. Panjenengan sudah bisa dengan sabar untuk mendengarkan Mbak Kuni ketika proses kucingnya. Harus sampai selesai beliau menjawab ya. Iya. Ya. Kadang kurang sabar itu ya di situ. Ya, kemudian yang mungkin ini pertanyaan berbobot bulan. Bagaimana? Untuk pertanyaan berbobot sebenarnya sudah bagus ya Bu, sudah bisa memancing untuk Bu Kuni menceritakan permasalahannya. Tapi mungkin di tahap cerita yang bagian rencana aksi. Nah, rencana aksi itu mungkin pertanyaan berbobotnya boleh ditambahi atau apa ya, supaya nanti lebih memancing Bu Kuni untuk lebih bisa mengeluarkan iya. Sebenarnya kan Bu Kuni iya, Bu Kuni kan sebenarnya sudah mempunyai kompetensi, cuma mungkin belum terekspor atau belum bisa mengeluarkan apa ya istilahnya kemampuannya atau kompetensinya untuk pemecahan permasalahannya seperti itu. Kemudian kalau untuk alur cerita ya tadi menggunakan metode cerita, kalau saya amati tadi sudah lengkap untuk alurnya dan apa ya maksudnya itu dari peralihan ini langkah-langkahnya cerita itu tidak terlalu kelihatan, jadi mengalir tetapi tetap dalam model cerita seperti itu. Semoga kedepannya nanti lebih baik lagi untuk mengembangkan kompetensi pada kucing. Siap untuk memperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Insya Allah saya berusaha belajar tentang menguasai 3 kompetensi ini. Terima kasih Bu Wulan. Sama-sama Bu Pipin.